Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 5% FX. Pada video kali ini kita akan membahas metode trading pola huruf N, yang dimana kita akan bahas lebih detailnya lagi. Saya coba riset dan rangkum dari berbagai sumber videonya. Dari sumber video aslinya kita coba riset dan rangkum, lalu kita coba praktekkan di market. Oke, sebelumnya saya mengambil screen capture dari orang atau pro trader yang memiliki metode ini, yaitu John Paul 77 ya, di story IG-nya. Nanti saya akan coba tampilkan ini sekitar di tanggal 16 atau 17 November kalau nggak salah di uploadnya. Langsung aja kita ke layar monitor. Saya sudah siapkan, sudah di replay chartnya di tanggal 16. Oke, baik. Di 4H ya. Kemungkinan di sini ada perbedaan sedikit candle karena kita ini di good charting itu hanya bisa menggunakan broker atau candle dari Oanda FX, sedangkan dari pro tradernya sendiri yang kita contoh itu beliau menggunakan brokernya sendiri atau broker yang bekerja sama dengan beliau. Baik, kita langsung saja mulai videonya ya. Saya telah menulis dua catatan. Yang pertama, pola huruf N ini yakni sebagai pertanda awal masuk market. Artinya ketika teman-teman melihat pola N di chart, teman-teman tidak sekonyong-konyong itu langsung masuk market, tapi pola huruf N ini itu sebagai pertanda awal masuk market. Ya bisa dibilang gampangnya teman-teman hafalin aja huruf N atau N kebalik begini ya. Saat market udah membentuk pola seperti ini, mau N-nya besar kek, mau N-nya begini kek, sama aja. Yang artinya kita udah bisa siap-siap. Kemudian yang kedua, strong support dan resisten. Nah, dalam metode ini kita sepakati terlebih dahulu, kita bakukan terlebih dahulu bahwa yang namanya strong support dan resisten yaitu candle yang dimana area tersebut, ketika candle menyentuh area tersebut, candle itu reject, jarang close candle, jarang close body candle. Artinya area tersebut memiliki pantulan yang sangat kuat bagi para candle tersebut, baik itu support ataupun resisten. Harga sekarang berarti di sini kita lihat ke bawahnya. Berdasarkan pantulannya tadi, pantulan terakhir ya. Yang terakhir ya. Oke, misalkan di sini kita pasang. Nah, ini kita hitung lagi ekor sama body candlenya. Ya. Ada 1, ada 2, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia dapat 6. 6 nih ya. 6 poin nih. 6 poin, dapat 6 poin. Kalau kita geser ke bawah, ada yang lebih banyak ya. kayaknya ada. Kayaknya ada. Ya udah, kita geser ke bawah, coba. Geser dikit aja. Sini misalkan. Nah. Ini ada berapa nih? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. 8. 8 poin. 8 poin. 6 sama 8. Banyak Kuatan yang mana? Kuatan yang 8. Sama prinsipnya. Nah, baik, kita lanjut. Oke, kita bedah postingan beliau ya. Kita langsung saja ke chart sama-sama. Pertama, pola huruf N pertanda awal masuk market. Dimana kita melihat pola huruf N,
kita bisa lihat pola huruf N ini terbentuk, ini dia pola huruf N. Oke. Ini N-nya. Kemudian ada kuat kembali. Oke. N-nya tidak sempurna ya teman-teman. N-nya memang tidak sempurna. Ya, gak apa-apa tidak sempurna juga, tidak pure N juga. Itu sebagaimana yang punya metode, nanti saya coba tampilkan videonya. Beliau pun mengatakan memang gak pure N tapi bisa digunakan. Oke. Walaupun nggak pure N itu Pak. Udah nggak pure N. Kebuka rahasia dong. Kemudian kan beliau juga mengatakan bahwa untuk pemula lihat N-nya yang jelas-jelas saja. Maka kita untuk contoh ini mungkin sulit ya. Tapi ketika kita backtest kita lihat contoh pola N yang mudah-mudah saja. Kemudian N telah terlihat oleh kita. Kemudian kita tandai bahwa pola N terbentuk itu karena ada area pantulan yang memantulkan harga. N terbentuk itu kan karena seperti ini awal mula huruf N itu. Misal beliau dari atas turun ke bawah, terus ke atas lagi, terus ke bawah lagi. Artinya harga memantul itu hampir beberapa kali di area yang sama, di area support dan resisten. Artinya ketika market membentuk huruf N, artinya market membentuk pola ranging, sideways, bebas penyebutannya, tapi yang penting kita pahami bahwa ketika pola membentuk huruf N, itu market membentuk base, sideways atau ranging, bebas itu penyebutannya. Kemudian ketika pola telah membentuk huruf N, maka kita marking area N ini, area N yang kuat. Misal, kenapa area N yang kuat? Karena ketika area kuat itu di breakout baik ke atas itu ke bawah, itu harga akan lari. Nah, gimana cara menentukan area kuat itu? Ya, balik lagi di area N tersebut kita lihat strong support dan resisten. Caranya yaitu menghitung pantulan candle. Langsung saja berdasarkan postingan beliau kita melihat di garis berapa ya? Bentar saya lihat dulu. Di garis mana ya postingan beliau itu, saya lupa save-nya. Oke, di garis 1970-48. Oke. 1970-48. Baik, itu areanya. Kemudian untuk area N bawahnya itu di 1957-27. Oke, ketemu. Coba kita hitung ya teman-teman. Ini area N-nya. Kemudian ini strong resistennya. Ini strong resistennya ya teman-teman. Ini strong resisten. Strong resisten. Strong resisten. Ini strong resisten. Oke.
Ini strong resisten ya. Ini strong resistennya dan ini strong support. Strong resistance, strong support. Oke, strong resistance, strong support. Lalu bagaimana kita cara entry-nya? Berdasarkan postingan beliau entry di area di bawah 19.7710. 19.7710 untuk entry buy-nya. 19.7710, 19.7710. Untuk area buy-nya di bawah area 19.7710. Oke, mungkin itu di 7. Oke, di area ini. Sini. Di 19.76986. Kemungkinan di sini. Kemudian untuk TP-nya di entry posisi buy ini beliau di atas 19.8750 di candle terakhir ini. Di candle ini di sekitaran area 200-an ya, di area ini atau sedikit lagi di bawahnya. Nah, kemudian juga beliau pasang stop order di selnya itu di angka di bawah. Selnya itu di area shadow ini. Jika kita lihat contoh area ini, selnya. Kemudian untuk SL-nya di atas 196150 atasnya sedikit. Oke, berarti 196150. Di atas itu, di bawah oke, di sini ya, di 161.800-an. Jika kita gambarkan seperti ini, mungkin untuk posisinya SL-nya di sini. SL-nya untuk SL buy itu di 196670-an, di bawahnya dikit, 196670-an. 196670-an. Di bawahnya dikit, 670. Oke, di sini sekitar 66.512. Oke,
kita coba hapus ya garis ini. Garis ini kita coba hapus garis TP-nya. Kita coba lihat posisi sortnya. Entry di sini, SL-nya di sini, SL-nya di sini, situ, terus TP-nya di bawah 194510. 4510. Oke, artinya di area 1944 900-an atau 1945. Bisa jadi ya 45. Oke. Oke, kita sudah bisa lihat posisinya. Oke, kita bisa lihat posisi beliau. Coba kita jalankan chartnya. Oh, salah ya teman-teman. Coba replay lagi chartnya. Kita coba jalankan. Oke, hampir TP. Belum TP juga. Hampir. Pasti kena itu. Split. Oke, TP. Ternyata TP. Nah, kenapa entry-nya di garis ini dan untuk sell pun di garis ini? Karena jika saya analisa, jika kita melihat market ke belakang, itu terlihat bahwa area ini area yang banyak pantulannya juga, yaitu area yang banyak pantulan setelah zone yang ini. Setelah area ini, kemudian garis yang banyak pantulannya itu area ya ini, area ini. Kita coba buktikan dengan menghitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 candle yang terpantul di sana. Sedangkan area ini, area di bawahnya itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini terpotong 9, 10, 11, 12. Nah, di area ini kenapa tidak entry? Karena ini adalah area fake out. Untuk menghindari area fake out, kita ambil strong berikutnya kembali. Artinya pada prinsipnya di sini ketika suatu harga telah menjebol resisten, maka dia akan mengejar resisten berikutnya. Dan ketika suatu harga menjebol support, dia akan menjebol support berikutnya. Jadi ketika suatu harga jebol support, dia akan kejar support berikutnya.
Oke, begitu juga sebaliknya untuk resisten. Oke, teman-teman bisa baca ketika suatu harga jebol support, suatu support, dia akan kejar support berikutnya. Begitu juga sebaliknya untuk resisten. Nah, baik, untuk pembahasan video kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti kita coba pola N ini untuk entry posisi secara langsung. Nanti hasilnya saya akan share juga di YouTube. Baik, kita langsung saja ke MT4. Kita lihat ini membentuk pola N ya teman-teman. Coba kita lihat dengan oke, ini udah beberapa kali N, udah beberapa kali panturan, artinya dia membuat zona base atau sideways yang lumayan kuat, dan ketika dijebol harga pasti akan bergerak. Nah, saya sudah marking garis, ini dia untuk marking untuk si strong support zona kita, strong support dan resisten zona kita di sini. Karena zona kita ini ya, maka kita hitung 1, 2, 3, 4 ya, ini 1, ini tetap 1, 4, baik segini pun sama tetap 4, maka kita ambil range yang paling luas 1, 2, 3, 4. Jika seperti ini, ini tetap 1, 2, 3, 4. Ini 5 pun tidak nyampe karena ini di body candle yang ini. Maka kita marking seperti ini saja. Baik, kita marking seperti ini. Kemudian jika kita melihat ke belakang, ini pantulannya juga sangat banyak. Kita marking di sini, ini menjadi area strong supportnya. Kemudian entry kita di mana? Entry kita itu area pantulan setelah strong support berikutnya. Artinya di sini banyak pantulan ya, banyak pantulan. Oke. Pantulan, saya malas menghitungnya. Pantulan, ini banyak pantulannya. Maka entry kita di sini di area 20971 dan TP kita untuk sell ini di area ini. Di area ini banyak pantulan. Lebih amannya saya ke sini. Karena ini 1, 2, oke. Oh, ini sini saja ya. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik lagi lebih atas. 1, tarik lagi sedikit lebih atas. Oke, ini body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama. Oke, saya ambil range yang bawah aja karena sama-sama 7. Baik, di sini ya di 20 18, entry-nya di 20 19, sedangkan untuk stop loss-nya sendiri itu di area ini, di area di area yang banyak pantulannya juga, di area zone ini, di zone pertama kita. Artinya kita menghindari si harga untuk balik ke zone N pertama kita. Oke, di sini. Oke, di sini untuk SL-nya. Ini untuk SL-nya. Kemudian untuk entry buy kita, oke, kita untuk entry buy kita itu di area ini, di area ini, walaupun ini kena shadow ya, tapi
tapi saya yakin tetap di area ini karena mungkin ini karena news kemarin. Dan kita SL kalau misal kemarin kita udah entry posisi, dan TP nya itu di area sini, kemudian SL nya di sini. Oke, jadi untuk buy posisinya kita coba catat terlebih dahulu. Nanti kita masukkan ke aplikasi Traders Family-nya. Oke, nanti kita coba catat terlebih dahulu entryan kita sekarang ya. Kita catat untuk buy posisi. Untuk buy position itu di 20.5469, SL di 20.41.97, kemudian TP di 20.64.63. Lalu untuk sell posisinya entry di area itu kita di area 20.29, di area 21 SL coba kita 20.38, 27 dan TP di 29, TP bukan di 29, itu entry. TP di 2018 15. Oke, baik. Ini untuk entryan kita di market live pada tanggal 8 Januari 2024. Di 8 Januari 2024 kita punya entryan ini ya. Kita coba metode ini di market live-nya dengan menggunakan time frame yang sama, yaitu H4. Terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.